Apa yang akan Anda lakukan jika Anda terbangun di ranjang rumah sakit yang dingin? Dengan tubuh penuh luka akibat kekerasan yang dilakukan oleh mertua Anda sendiri? Lalu, mendengar suami yang seharusnya menjadi pelindung justru mencaci maki dan mengatakan bahwa Anda pantas mendapatkannya, membuat Anda menangis dalam keputusasaan. Tidak, perempuan dalam cerita hari ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia diam-diam membalikkan keadaan, melancarkan serangan hukum yang tajam yang membuat seluruh keluarga suaminya harus membayar mahal dan kehilangan segalanya. Hanya kurang dari 24 jam setelah kejadian itu, bau antiseptik yang tajam menusuk hidungku, membuatku sedikit mengernyit. Gerakan itu diikuti oleh rasa sakit yang merobek-robek perut dari sisi kiri tubuhku. Perlahan aku membuka mata, cahaya lampu neon putih yang menyilaukan di langit-langit rumah sakit langsung menusuk retina mataku. Butuh beberapa saat bagiku untuk menyadari bahwa aku sedang terbaring di ranjang pasien di Departemen Ortopedi sebuah rumah sakit besar di Jakarta. Di sekelilingku hanya ada warna putih yang dingin dan sepi. Kenangan mengerikan dari sore kemarin kembali terbayang seperti film yang diputar lambat, jelas, dan kejam. Itu adalah sore akhir pekan ketika aku baru saja pulang kerja, tubuhku lelah setelah seminggu bergelut dengan laporan keuangan. Begitu melangkah masuk ke dalam rumah, belum sempat berganti pakaian, aku sudah dihadang oleh ibu mertuaku, Ibu Wati, dan bapak mertuaku, Bapak Suryo, di tengah ruang keluarga. Mereka tidak menanyakan kabarku sama sekali, melainkan langsung memintaku untuk menyerahkan buku tabungan senilai 3 miliar rupiah yang baru saja aku warisi dari nenekku. Aku menolak. Itu adalah uang hasil jerih payah nenek seumur hidup yang ditinggalkan untukku sebagai pegangan. Aku tidak bisa memberikannya kepada mereka agar Bapak Suryo bisa menginvestasikannya pada proyek properti fiktif di internet. Hanya menunggu penolakanku, Ibu Wati langsung maju dan menjambak rambutku, menariknya ke belakang dengan kasar. Bapak Suryo, pria yang katanya terpelajar, tidak segan-segan melayangkan tamparan keras ke wajah menantunya. Pukulan dan tendangan bertubi-tubi mendarat di tubuhku. Aku meringkuk, memeluk perutku, berusaha melindungi organ-organ vital, tetapi tetap tidak bisa menghindari serangan dari dua orang yang selama ini aku panggil dengan hormat, Bapak dan Ibu, selama 10 tahun terakhir. Mereka memukuliku tanpa ampun sambil memakiku sebagai menantu tidak tahu diuntung, egois, dan menyembunyikan harta pribadi. Aku pingsan di tengah genangan darah dan air mata. Ketika sadar, aku sudah berada di sini. Suara pintu terbuka memotong lamunanku. Rian, suamiku, masuk ke dalam ruangan. Ia mengenakan kemeja bermerek yang disetrika rapi, rambutnya tertata klimis. Rian adalah seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan besar. Di luar, ia selalu tampak berwibawa dan sopan. Namun, saat ini, di wajahnya tidak ada sedikit pun rasa kasihan atau khawatir untuk istrinya yang terbaring lebam di ranjang rumah sakit. Ia menarik kursi, duduk di samping ranjang, matanya yang dingin melirik perban di dahiku. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya bukanlah pertanyaan tentang keadaanku, melainkan seember air dingin yang disiramkan ke sisa harapan terakhir di hatiku. Kamu ini bikin gara-gara apa sampai Bapak dan Ibu marah besar begitu? Sudah tinggal di sini bertahun-tahun, masa sifat mereka tidak kamu pahami? Kenapa masih saja membantah? Kalau tidak tahu diri, ya, pantas saja dipukul. Menangis untuk apa? Introspeksi diri sana. Setiap kata dari Rian bagaikan pisau tak kasat mata yang menghancurkan hatiku. Aku menatap pria di depanku, merasa begitu asing. Selama 10 tahun masa mudaku, aku menahan diri dari sikap kritis ibu mertuaku dan sifat otoriter bapak mertuaku. Aku menghabiskan seluruh gajiku untuk mengurus keluarga ini, bahkan melunasi utang bank mereka. Namun sekarang, ketika aku dianiaya oleh orang tuanya sendiri hingga masuk rumah sakit, ia malah membela mereka dan dengan santainya menghinaku. Kau bilang aku pantas mendapatkannya, bisikku, suaraku serak karena tenggorokanku bengkak. Rian mengerutkan kening, tampak tidak sabar. Tentu saja. Bapak dan Ibu mau pinjam buku tabungan? Ya, kasih saja. Tidak akan ada yang mengambilnya darimu, kenapa harus pelit begitu? Sudahlah, pikirkan baik-baik di sini. Aku masih ada janji bertemu klien, tidak ada waktu untuk meladenimu. Setelah berkata begitu, ia bangkit, berbalik dengan dingin, dan berjalan keluar tanpa menoleh sedikit pun. Suara pintu yang tertutup terdengar kering, ruangan kembali sunyi, tetapi sesuatu di dalam hatiku telah hancur berkeping-keping,
selamanya tidak akan bisa diperbaiki. Air mataku mengalir deras, membasahi perban di pipiku. Aku menangis bukan karena sakit fisik, tetapi karena kasihan pada diriku sendiri. Aku telah hidup terlalu sabar, terlalu pemaaf, hanya untuk menerima kekejaman yang luar biasa. Namun, pada saat itu juga, di tengah dinginnya ruang rumah sakit, sebuah gagasan muncul di benakku. Aku tidak bisa terus menjadi korban. Jika ikatan keluarga sudah tidak ada lagi, jika moralitas keluarga telah mereka injak-injak, maka aku harus menggunakan hukum untuk melindungi diriku. Aku melakukan ini bukan karena dendam buta, tetapi untuk menuntut keadilan, agar mereka mengerti bahwa kebaikanku bukanlah sesuatu yang bisa mereka injak-injak sesuka hati. Hidupku, mulai detik ini, harus aku rebut kembali. Malam di Jakarta terasa dingin, angin berembus kencang melalui celah jendela kaca rumah sakit. Aku terbaring tak bergerak di ranjang, mendengarkan detak jantungku yang pelan namun mantap. Rasa sakit dari luka di wajah dan rusukku masih terasa, tetapi pikiranku saat ini sangat jernih. Dengan susah payah, aku meraih ponsel di nakas yang perawat bantu simpan tadi sore. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat untuk mengganggu orang lain, tetapi situasi ini tidak memberiku pilihan untuk menunda. Aku mencari nama pengacara Dimas di kontakku dan meneleponnya. Dimas adalah teman lamaku sejak kuliah. Kini ia seorang pengacara terkenal di sebuah firma hukum bergengsi di kawasan Kuningan. Dia orang yang jujur, berintegritas, dan selalu bekerja dengan dedikasi penuh. Setelah 3 kali dering, telepon diangkat. Suara Dimas terdengar mengantuk, tetapi langsung menjadi serius begitu mendengar suaraku yang lemah. "Citra, ada apa meneleponku jam segini?" "Dimas, aku di ruang ortopedi rumah sakit pusat. Aku dianiaya oleh keluarga suamiku. Tolong bantu aku." Hanya dengan beberapa kata singkat, aku mendengar suara berisik dari seberang sana. Mungkin Dimas langsung bangun dari tempat tidurnya. Suaranya menjadi tegas dan penuh kekhawatiran. "Ceritakan lebih jelas. Mereka memukulimu sampai masuk rumah sakit, bagaimana kondisimu sekarang?" Perlahan aku menceritakan seluruh kejadian sore itu, dari permintaan paksa uang oleh mertuaku, penganiayaan brutal mereka, hingga sikap dingin dan pembiaran dari Rian. Setiap kata yang kuucapkan terasa seperti mengoyak lukaku sendiri, tetapi ini harus dilakukan. Aku ingin mengakhiri semuanya, Dimas. Aku butuh bantuanmu untuk melaporkan Bapak Suryo dan Ibu Wati atas tindakan penganiayaan. Aku minta visum segera. Lebih penting lagi, semua bukti bahwa rumah kami sedang digadaikan dan semua cicilan yang telah kubayarkan ke bank, semuanya kusimpan di email dan cloud. Aku akan memberimu akses. Aku ingin menggugat untuk mendapatkan kembali semua aset sah milikku. Dimas mendengarkan dalam diam. Sebagai orang yang paham hukum, ia langsung mengerti keseriusan masalah ini. "Baik, aku akan segera siapkan berkasnya. Tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan, ditambah dengan upaya perampasan aset, mereka akan bertanggung jawab di hadapan hukum. Tapi sekarang, yang terpenting adalah keselamatanmu. Besok pagi, mereka pasti akan kembali ke rumah sakit untuk menekanmu. Kamu tidak bisa tinggal di sana." "Aku juga berpikir begitu," jawabku. "Apa kau punya cara untuk memindahkanku malam ini juga?" "Aku tidak mau melihat mereka lagi. Serahkan padaku," kata Dimas tegas. "Aku punya kenalan, Dr. Ardi, kepala bedah di sebuah rumah sakit swasta di Menteng yang keamanannya sangat baik. Aku akan meneleponnya untuk mengatur pemindahanmu secara rahasia. Tunggu aku sekitar 30 menit. Sekitar 40 menit kemudian, pintu kamarku terbuka. Seorang dokter berusia 40-an bersama 2 perawat masuk, mendorong kursi roda. Dr. Ardi tersenyum ramah, menjelaskan bahwa Dimas telah memintanya membantu. Dengan bantuan mereka, aku menandatangani surat kuasa untuk pengacara Dimas dan menyelesaikan prosedur keluar rumah sakit dengan senyap. Ketika ambulans meninggalkan gerbang rumah sakit pusat dan menyatu dengan kegelapan malam ibu kota, aku menoleh ke belakang, ke gedung putih tempat aku meneteskan air mata kesakitan terakhir dari kehidupanku sebagai menantu yang tertindas. Mulai besok, saat fajar menyingsing, aku akan menjadi pribadi yang baru. Aku akan menggunakan hukum sebagai perisai untuk melindungiku, dan sebagai pedang untuk menuntut keadilan yang pantas aku dapatkan. Keesokan paginya, aku terbangun di sebuah kamar VIP di rumah sakit swasta. Suasananya tenang,
dengan aroma minyak kayu putih yang menenangkan. Tirai jendela setengah terbuka, memperlihatkan sinar matahari pagi yang pucat menyinari pepohonan di luar. Aku menyesap air hangat yang dibawakan perawat. Merasa tubuhku masih sakit tetapi mentalku jauh lebih kuat. Ponsel di meja bergetar. Sebuah pesan dari Dimas. Ia mengirimkan sebuah video dari kamera CCTV rumah sakit pusat dengan pesan, "Semua berjalan sesuai rencana kita." Lihatlah. Aku membuka video itu. Di layar, tampak keluarga Rian Bapak Suryo, Ibu Wati, dan Rian muncul di koridor Departemen Ortopedi. Ibu Wati membawa kantong plastik berisi beberapa buah jeruk murah, berjalan dengan angkuh. Bapak Suryo berjalan di sampingnya, kedua tangan di belakang punggung, dengan gaya terpelajar yang kini terlihat konyol. Rian berjalan paling belakang, sibuk dengan ponselnya, tampak enggan dan kesal. Mereka tidak terlihat seperti orang yang menjenguk pasien, melainkan seperti penagih utang yang siap melontarkan ancaman baru. Mereka membuka pintu kamar lamaku. Video itu tanpa suara, tetapi dari ekspresi wajah mereka, aku bisa membayangkan keterkejutan yang berubah menjadi kemarahan. Ibu Wati menjatuhkan kantong jeruknya, mulutnya ternganga. Rian bergegas keluar koridor, dengan kasar menghentikan seorang perawat yang lewat untuk menanyainya. Dari cerita Dimas yang telah mengumpulkan informasi, aku tahu persis apa yang dikatakan perawat itu. Dihadapkan dengan bentakan Rian di tengah koridor, perawat itu tetap tenang. Ia menjaga sikap profesional dan menjawab dengan jelas. Pasien atas nama Ibu Citra sudah pindah rumah sakit tadi malam. Kepolisian juga sudah resmi menangani kasus kekerasan yang dilaporkannya. Menurut pemberitahuan dari pihak berwenang, saat ini seluruh aset, rumah, dan rekening bank keluarga Anda sedang dibekukan untuk keperluan penyidikan dan eksekusi putusan perdata. Ucapan perawat itu bagaikan petir di siang bolong. Dalam video, ketiganya terpaku seperti patung. Wajah Ibu Wati pucat pasi. Kakinya gemetar hingga ia harus berpegangan pada kusen pintu. Bapak Suryo melotot, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Keangkuhan di wajah Rian lenyap, digantikan oleh kepanikan. Tanpa menunggu lebih lama, mereka berlari tunggang langgang menuju lift, saling dorong dengan panik, berbanding terbalik dengan sikap sombong mereka saat datang. Mereka berpacu dengan waktu, berharap bisa menyelamatkan aset yang selalu mereka anggap milik mereka. Tapi mereka sudah terlambat satu langkah. Video kedua yang dikirim Dimas adalah rekaman di depan rumah 3 lantai mereka di sebuah gang di kawasan Tebet. Ketika keluarga Rian turun dari taksi, yang mereka lihat bukanlah pintu kayu yang familiar, melainkan garis polisi yang dipasang oleh petugas. Petugas jurusita dan polisi sedang menempelkan surat penyegelan di pintu utama. Ibu Wati menjerit melengking, mencoba merobek surat penyegelan itu tetapi ditahan oleh seorang polisi. Bapak Suryo, dengan wajah memerah, berteriak-teriak menuntut untuk bertemu dengan pejabat yang berwenang. Keributan itu menarik perhatian tetangga. Orang-orang yang biasanya menyapa mereka dengan hormat kini menunjuk-nunjuk dan berbisik. Melihat pemandangan itu melalui layar ponsel, perasaanku campur aduk. Tidak ada kepuasan seorang pemenang, juga tidak ada kegembiraan karena balas dendam. Aku hanya merasakan kesedihan yang mendalam. Seandainya mereka menghargai ikatan keluarga, seandainya mereka tidak menggunakan keserakahan untuk membalas pengorbananku, mungkin hari ini tidak akan terjadi. Namun, hukum itu buta. Setiap kesalahan harus dibayar. Aku mematikan layar ponsel, memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir tanpa suara, lalu kembali fokus pada rekaman suara yang dikirim Dimas. Rekaman itu merekam seluruh dialog tegang antara Dimas dan keluarga suamiku di depan rumah di Tebet. Ketika Bapak Suryo dan Ibu Wati sedang membuat keributan, berguling-guling di jalan sambil menuntut agar pintu dibuka, pengacara Dimas keluar dari mobil yang diparkir di dekatnya. Dengan setelan jas hitam elegan dan tas dokumen di tangan, Dimas tampak seperti penegak keadilan tenang namun tegas. Bapak Suryo, Ibu Wati, dan Saudara Rian, suara Dimas terdengar jelas. Cukup keras untuk didengar oleh seluruh tetangga. Saya Dimas, kuasa hukum dari Ibu Citra. Rumah ini sekarang telah disegel berdasarkan putusan sela dari pengadilan negeri. Siapa kau berani menyegel rumahku? Bapak Suryo menunjuk wajah Dimas, berteriak. Rumah ini warisan leluhur. Sertifikatnya atas nama saya dan istri saya. Citra itu hanya menantu numpang. Apa haknya dia menggugat dan mengusir kami? Dimas tidak marah.
Ia perlahan membuka tasnya dan mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dengan stempel merah dari bank dan notaris. Bapak Suryo, mungkin Anda lupa, atau sengaja lupa. 5 tahun lalu, Anda menggadaikan sertifikat rumah ini ke bank untuk modal usaha, tetapi gagal total. Rumah ini hampir disita oleh bank. Orang yang menjadi penjamin dan menggunakan gaji serta bonus pribadinya untuk membayar cicilan pokok dan bunga setiap bulan selama 5 tahun terakhir adalah Ibu Citra. Menurut perjanjian yang dibuat di hadapan notaris saat itu, jika Bapak dan Ibu tidak mampu membayar, Ibu Citra berhak mengajukan gugatan untuk melelang aset ini guna menutupi uang yang telah ia keluarkan. Ibu Wati tergagap. Tetapi, dia kan menantu, membayar utang mertua itu kewajibannya. Kenapa harus perhitungan seperti orang lain? Maaf, Bu, suara Dimas menegas. Tanggung jawab dan kasih sayang keluarga harus datang dari dua arah. Ketika kalian bersekongkol memukulinya secara brutal hingga masuk rumah sakit hanya karena ingin merampas tabungan pribadinya, apakah kalian menganggapnya sebagai keluarga? Saat ini, klien saya telah mengajukan gugatan cerai dan gugatan perdata, menuntut pengembalian seluruh uang yang telah ia bayarkan ke bank, serta ganti rugi atas kerusakan kesehatan dan mental akibat tindak kekerasan yang kalian lakukan. Dimas berhenti sejenak, menatap tajam ke arah Rian yang berdiri pucat di sampingnya. Selain itu, sesuai perintah pengadilan, seluruh rekening bank milik Bapak Suryo, Ibu Wati, dan Saudara Rian telah dibekukan untuk menjamin pelaksanaan putusan nanti. Keputusan ini berlaku segera. Silakan Anda sekalian meninggalkan area yang disegel. Jika melawan, polisi akan menindak Anda atas tuduhan menghalangi petugas. Setiap kata Dimas begitu runut dan logis, tidak menyisakan celah bagi mereka untuk membantah. Rian, yang selalu membanggakan dirinya sebagai orang terpelajar, kini benar-benar bungkam. Ia tahu kebenaran tentang utang bank itu, tetapi karena gengsi dan keserakahan, ia menutup mata dan membiarkanku menanggungnya sendirian. Sekarang, ketika semuanya terbongkar, ia hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata tetangga yang memandangnya dengan jijik. Hanya dalam satu pagi, keluarga 3 orang itu, dari yang tadinya angkuh dan sombong, kini resmi diusir ke jalanan dengan tangan kosong. Tanpa uang, tanpa identitas, bahkan tanpa pakaian ganti. Mereka berdiri terpaku di trotoar yang dingin, dengan terkejut menyadari bahwa akhir tragis ini disebabkan oleh keserakahan dan kekejaman mereka sendiri. Karma tidak pernah salah alamat, dan harganya terkadang datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Dipecat dari rumah, rekening bank dibekukan, keluarga Bapak Suryo berada di titik terendah. Di tengah keputusasaan, Rian tiba-tiba teringat bahwa ia masih seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan besar dengan gaji dan bonus yang melimpah. Ia menenangkan orang tuanya, memesan taksi mahal meminta untuk berutang ongkos, dan langsung menuju kantornya di salah satu jalan paling sibuk di Jakarta. Rian berencana meminjam uang dari bagian keuangan atau meminta kasbon untuk mengatasi kesulitan, lalu menyewa pengacara untuk melawanku. Namun, Rian tidak pernah menyangka, aku tidak pernah memulai pertempuran tanpa persiapan. 10 tahun hidup bersama, aku sangat memahami sifatnya. Aku tahu betul sisi gelap dan kotor yang ia sembunyikan di balik topeng kewibawaannya. Dan aku memutuskan, jika harus membersihkan, aku harus membersihkannya sampai ke akar-akarnya. Siang itu, aku meminta seorang perawat mendorong kursi rodaku ke mobil yang sudah menunggu di gerbang rumah sakit. Dimas sendiri yang mengemudikan mobil dan memarkirnya di seberang gedung kantor Rian, di balik dinding kaca transparan. Aku duduk diam di dalam mobil, mengenakan mantel tebal, mataku menatap gedung itu dengan tenang. Aku ingin menyaksikan sendiri momen kebenaran terungkap, bukan untuk menertawakan, tetapi untuk membebaskan pikiranku dari kebohongan selama ini. Tepat pukul 12 siang, ketika ratusan karyawan mulai turun ke lobi untuk makan siang, taksi yang membawa keluarga Rian berhenti di depan. Rian bergegas turun, merapikan kerah bajunya, berusaha menjaga wibawanya saat melangkah masuk. Orang tuanya terseok-seok mengikutinya. Begitu melewati pintu putar, langkah Rian terhenti. Seluruh lobi yang luas tiba-tiba hening. Semua orang, dari satpam, resepsionis, hingga rekan kerjanya, menatap layar elektronik raksasa yang biasanya digunakan untuk iklan internal. Di layar saat ini bukanlah grafik penjualan atau pesan ucapan selamat, melainkan tangkapan layar percakapan, salinan rekening koran,
dengan angka-angka yang ditampilkan dengan jelas dan tajam. Itu adalah bukti-bukti yang telah aku kumpulkan dengan susah payah dari laptop pribadi Rian yang cerobohnya tidak ia beri kata sandi. Tulisan pertama muncul dengan warna merah menyala, bukti manajer pemasaran Rian Aditama, menggelapkan dana perusahaan dan membuat dana gelap, disertai dengan gambar kontrak fiktif dan bukti transfer komisi rahasia ke rekening pihak ketiga. Layar terus berganti. Kali ini, percakapan mesra antara Rian dan seorang gadis muda dari sebuah bar, lengkap dengan foto hadiah mahal, dan liburan mewah yang ia biayai dengan uang perusahaan untuk memanjakan simpanannya. Dan pukulan terakhir yang mematikan. Layar menampilkan percakapan antara Rian dan Ibu Wati pada malam aku dipukuli. Ibu Wati. Dia keras kepala, tidak mau kasih bukunya. Ibu tampar beberapa kali. Rian. Pukul saja dia, Ma, biar kapok. Tidak usah kasihan. Uangnya cepat atau lambat jadi milik kita juga. Mati juga tidak apa-apa. Ketika pesan terakhir itu muncul, seluruh lobi riuh dengan bisikan penuh amarah dan kejijikan. Rekan-rekan yang setiap hari menyapanya dengan hormat kini menatapnya seperti monster berdarah dingin. Para wanita menunjuk-nunjuk, mata mereka penuh rasa jijik. Rian membeku di tempat, wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi dahinya. Ia ternganga, memegangi kepalanya. Tidak mengerti bagaimana rahasia kelam ini bisa terbongkar di depan umum. Ibu Wati dan Bapak Suryo di sampingnya gemetar, tidak berani mengangkat wajah. Duduk di dalam mobil, terpisah oleh kaca, dan jalan yang ramai, aku masih bisa merasakan kehancuran total pria itu. Air mataku kembali jatuh, tetapi kali ini adalah air mata kelegaan. Kejahatan akhirnya terbongkar. Keadilan mungkin berjalan lambat, tetapi tidak pernah terlambat. Aku menoleh ke arah Dimas dan mengangguk pelan. Dimas mengerti, menyalakan mesin, dan mobil pun melaju pergi, meninggalkan seseorang yang sedang menghadapi lubang yang ia gali sendiri. Babak akhir dari tragedi keluarga ini baru saja dimulai. Mobil Dimas meninggalkan gedung perusahaan, tetapi kami tidak pergi jauh. Dimas memarkir mobil di sudut tersembunyi di bawah pohon rindang, dari mana kami bisa melihat seluruh pintu masuk lobi. Di dalam mobil, pemanas menyebarkan kehangatan yang kontras dengan suasana dingin dan tegang yang menyelimuti keluarga Rian di seberang sana. Dimas membuka laptopnya dan memulai panggilan video terenkripsi. Di seberang sana ada Santi, seorang staf HRD di perusahaan Rian, yang juga adik kelasku yang pernah sangat kubantu saat ia baru lulus. Santi berdiri di sudut tersembunyi di lantai mezanin lobi, mengarahkan kamera ponselnya lurus ke layar besar. Berkat dia, aku bisa menyaksikan semua yang terjadi selanjutnya dengan jelas. Suasana sangat kacau. Ratusan karyawan berbisik, menciptakan kebisingan yang memekakan telinga. Rian berdiri di pusat perhatian, wajahnya pucat, matanya terus mencari jalan keluar tetapi sia-sia. Ibu Wati terus menarik lengan putranya, meneriakkan sumpah serapah tak berarti pada orang-orang yang menunjuknya. Bapak Suryo hanya bisa menunduk, wibawanya, yang biasa telah lenyap. Saat itu, pintu lift khusus direksi terbuka. Bapak Hartono, direktur utama perusahaan, keluar dengan wajah marah. Di belakangnya ada tim keamanan dan kepala HRD. Kerumunan karyawan secara otomatis menyingkir, memberikan jalan bagi pemimpin perusahaan. Bapak Hartono berjalan lurus ke arah Rian, memegang setumpuk berkas tebal. Suasana di lobi langsung hening. Direktur tua itu melemparkan berkas itu ke dada Rian, membuat kertas-kertas beterbangan di lantai marmer. Suaranya bergema tegas. Bapak Hartono mengumumkan bahwa perusahaan telah melakukan investigasi internal selama seminggu terakhir, sejak menerima bukti anonim pertama tentang aliran dana yang tidak wajar. Hasil audit menunjukkan bahwa, selama 3 tahun menjabat sebagai manajer pemasaran, Rian telah berkolusi dengan pemasok eksternal untuk membuat faktur palsu, menaikkan biaya acara, dan menggelapkan sejumlah besar uang. Tidak hanya itu, ia menggunakan uang kotor itu untuk mengumpulkan saham internal demi naik ke posisi yang lebih tinggi di dewan direksi. Rian tergagap, mencoba menjelaskan, mengandalkan prestasi penjualan masa lalunya untuk memohon. Ia memohon kesempatan untuk menjelaskan. Bersumpah ada yang mencoba menjebaknya. Tetapi Bapak Hartono hanya menggeleng dingin. Ia mengumumkan pemecatan Rian yang berlaku seketika. Seluruh saham atas namanya di perusahaan akan dibekukan, sambil menunggu penyelidikan pihak berwenang
untuk memulihkan aset yang hilang. Begitu kata terakhir Bapak Hartono diucapkan, dari luar, 3 mobil polisi sirene meraung-raung dan berhenti di depan lobi. Sejumlah polisi berseragam dengan cepat masuk, segera mengepung keluarga itu. Seorang kapten polisi maju, memegang surat perintah penangkapan. Ia membacakan surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap Rian Aditama. Tuduhannya dibacakan dengan sangat jelas. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan. Mendengar tuduhan memukuli istrinya hingga masuk rumah sakit, kerumunan semakin marah. Suara cemoohan mulai terdengar. Polisi mengeluarkan sepasang borgol logam. Suara klik yang kering terdengar saat borgol dingin itu mengunci pergelangan tangan pria yang pernah menjadi suamiku. Rian langsung berlutut di lantai, seluruh tubuhnya gemetar hebat, air mata dan ingus membasahi wajahnya. Ia menoleh ke orang tuanya memohon bantuan, tetapi Bapak Suryo hanya berdiri membatu. Ibu Wati, melihat putranya diborgol, menjadi histeris. Ia menyerang petugas polisi, mencakar dan menangis, menawarkan nyawanya untuk menggantikan putranya. Beberapa polisi lain harus bekerja keras untuk menahannya. Rian diseret oleh 2 petugas ke mobil tahanan yang sudah menunggu. Melalui layar laptop, aku melihat punggungnya didorong ke dalam kegelapan mobil itu. 10 tahun masa mudaku, 10 tahun aku melayani keluarga itu, berakhir dengan pemandangan borgol di tangan pria bejat itu. Aku tidak merasa puas, hanya kehampaan yang dalam. Keserakahan telah membutakan akal sehatnya, mengubahnya dari seseorang dengan masa depan cerah menjadi seorang narapidana. Aku menutup laptop. Pembersihan ini belum berakhir, karena para kaki tangannya masih mencoba melarikan diri. Saat mobil tahanan yang membawa Rian menghilang di persimpangan, aku melihat Bapak Suryo dan Ibu Wati diam-diam mundur ke area taman di samping gedung. Memanfaatkan keramaian, mereka menyelinap ke jalan utama dan menyetop taksi. Dimas segera menyalakan mobil dan mengikuti. Sambil mengemudi, Dimas menghubungi tim dari kantor eksekusi pengadilan. Kami sudah mengantisipasi ini. Orang licik seperti Rian tidak akan menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Selama ini, mereka telah diam-diam mencuci uang hasil kejahatan dalam berbagai bentuk. Tujuan Bapak Suryo dan Ibu Wati selanjutnya adalah pelampung penyelamat terakhir yang mereka pikir tidak akan ada yang tahu. Taksi itu berputar-putar melewati beberapa jalan sebelum berbelok ke sebuah kompleks apartemen mewah di Jalan Gatot Subroto. Keamanannya sangat ketat, taksi berhenti di jalan menuju basement B2. Bapak Suryo dan Ibu Wati buru-buru turun, mengabaikan ongkos taksi, dan berlari ke basement yang gelap, meninggalkan sopir taksi yang berteriak-teriak. Mobil Dimas memiliki akses masuk, jadi kami dengan mudah mengikuti mereka ke basement. Di kejauhan, di area parkir VIP, Bapak Suryo dengan gemetar mengeluarkan kunci dari sakunya. Ia menekan tombol untuk membuka kunci sebuah mobil Mercedes hitam mewah. Rencana mereka jelas. Membawa mobil mahal ini beserta uang tunai yang disembunyikan di dalamnya, lalu melarikan diri ke daerah terpencil untuk bersembunyi. Namun, begitu Bapak Suryo membuka pintu mobil, beberapa lampu senter berkekuatan tinggi dari berbagai arah serentak menyala, menyorot langsung ke wajah mereka. Suara langkah kaki petugas bergema di seluruh basement. Aku, di kursi roda, didorong oleh Dimas perlahan mendekat. Bapak Suryo terperangah melihatku dan petugas eksekusi berseragam muncul di hadapannya. Ia mencoba berdalih, mengatakan mobil itu milik sepupunya, dan ia hanya disuruh merawatnya. Ia mengancam akan menuntut petugas. Dimas maju selangkah, tersenyum sinis. Ia mengeluarkan dokumen dari bank dan bukti aliran dana. Ia dengan lantang menyatakan bahwa semua langkah mereka telah terlacak. Mobil ini memang atas nama sepupunya, seorang petani yang seumur hidupnya bahkan tidak pernah membayar pajak penghasilan. Bagaimana mungkin bisa membeli mobil seharga miliaran? Bukti transfer ke dealer mobil menunjukkan dengan jelas, uang itu berasal dari rekening fiktif yang dibuat Rian untuk menampung uang hasil penggelapan. Petugas eksekusi dengan tegas merebut kunci dari tangan Bapak Suryo. Sesuai surat perintah penyitaan aset darurat, mobil ini disita di tempat. Tidak hanya itu, petugas meminta bagasi dibuka. Di dalamnya, selain barang-barang pribadi, ada sebuah tas olahraga hitam. Resletingnya terbuka, memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100.000 yang diikat rapi, totalnya 500 juta tunai. Ini adalah dana darurat terakhir yang Ibu Wati diam-diam tarik dari bank beberapa hari sebelumnya, direncanakan sebagai biaya pelarian.
Melihat aset mereka disita satu persatu, Ibu Wati benar-benar hancur. Ia jatuh tersungkur di lantai semen yang dingin, memukuli tanah sambil menangis memohon belas kasihan. Ia menyalahkan nasib, menggunakan usia tuanya sebagai alasan untuk mencari simpati. Tetapi hukum tidak mengenal air mata buaya. Bapak Suryo bersandar di pilar beton, matanya kosong, menyadari bahwa semua jalan keluar telah tertutup. Mereka resmi jatuh ke dalam jurang keputusasaan, menghadapi hukuman yang setimpal. Beberapa hari kemudian, setelah penyitaan dan penangkapan, keluarga mertuaku benar-benar menjadi tunawisma. Mereka terpaksa menumpang di rumah reyot seorang kerabat jauh di pinggiran kota. Meskipun dalam keadaan terpuruk, Bapak Suryo tidak menyerah. Mengandalkan kehormatan palsu keluarga, ia mengadakan pertemuan keluarga besar darurat di rumah tetua keluarga. Tujuannya jelas, menggunakan tekanan dari para sesepuh dan moralitas patriarki untuk memaksaku mencabut semua tuntutan demi menyelamatkan Rian. Rumah tetua keluarga terletak di sebuah desa tua di pinggiran Jakarta, dengan sebuah pendopo besar yang sakral. Hari itu, pendopo itu penuh sesak dengan para tetua dan kerabat. Aku datang bersama Dimas. Meskipun tubuhku masih sakit, aku mengenakan pakaian yang sopan dan melangkah dengan kepala tegak. Kemunculanku membuat semua orang berbisik. Begitu melihatku, Bapak Suryo langsung memulai dramanya. Ia berdiri, berlari ke tengah, dan menunjuk wajahku sambil menangis terseduh-seduh. Ia menuduhku sebagai menantu beracun, tidak tahu berterima kasih, yang dengan licik merampas harta keluarga mertua dan menjebloskan putranya ke penjara. Ia memohon kepada tetua keluarga untuk memaksaku menandatangani surat pencabutan gugatan. Beberapa kerabat yang tidak tahu cerita sebenarnya mulai memihaknya, menggunakan dalih kewajiban sebagai istri dan menantu untuk menghakimiku. Suasana menjadi sangat tegang. Aku dengan tenang melangkah maju, memberi hormat kepada tetua dan para sesepuh. Aku meminta izin untuk berbicara. Dengan suara yang jelas, aku menceritakan semuanya. Bagaimana tenagaku diperas, bagaimana aku dipaksa membayar utang bank mereka, dan puncaknya, penganiayaan brutal demi merampas buku tabungan warisan nenekku. Cerita yang tulus, ditambah dengan luka-luka yang masih terlihat di tubuhku, membuat kerumunan perlahan terdiam. Namun, pukulan telak sebenarnya bukanlah ceritaku. Aku memberi isyarat pada Dimas. Ia menyerahkan sebuah buku catatan tua bersampul kulit kepada tetua keluarga. Aku menoleh ke Bapak Suryo. Saya secara terbuka di hadapan seluruh keluarga besar ingin menunjukkan buku catatan yang tidak sengaja saya temukan di brankas Bapak Suryo saat saya berkemas meninggalkan rumah itu. Buku itu bukanlah catatan bisnis, melainkan buku kas dana keluarga. Tetua keluarga memakai kacamatanya dan membalik setiap halaman. Wajahnya berubah dari normal menjadi merah, lalu pucat karena marah. Selama 10 tahun menjabat sebagai bendahara keluarga, Bapak Suryo terus-menerus menaikkan harga material renovasi makam leluhur, menggelapkan uang sumbangan dari kerabat di luar negeri, bahkan komisi dari penjualan tanah milik keluarga, ia masukkan ke kantong pribadi untuk membiayai simpanan dan pengeluaran pribadinya. Setiap angka dan tanda tangan tercatat rapi, yang tadinya ia siapkan untuk berkelit, kini menjadi bukti yang memberatkannya. Kebenaran terungkap bagai siraman air dingin. Kepercayaan dan rasa hormat keluarga padanya hancur berkeping-keping. Tetua keluarga sangat marah hingga memukulkan tongkatnya ke lantai. Ia menyebut Bapak Suryo sebagai anak durhaka, mencoreng nama baik leluhur, bahkan memakan uang persembahan untuk orang yang sudah meninggal. Kerabat yang tadinya membelanya kini berbalik mencaci maki. Seorang paman yang tidak bisa menahan amarahnya maju dan menampar Bapak Suryo hingga terjatuh. Tetua keluarga dengan lantang mengumumkan, mulai detik ini, keluarga Bapak Suryo dikeluarkan dari silsilah keluarga. Mereka tidak lagi berhak menginjakkan kaki di pertemuan keluarga, hidup dan mati tanggung sendiri, dan tidak ada yang boleh membantu. Pertemuan berakhir dengan rasa malu yang luar biasa bagi sang ayah. Kemunafikannya terbongkar, dan kehormatanku dipulihkan. Dibuang oleh keluarga, diusir dari tempat penampungan, pasangan itu benar-benar terpojok, tetapi sifat serakah tidak pernah menyerah. Mereka teringat sebuah investasi rahasia, sebuah unit apartemen mewah di atas kertas senilai 7 miliar rupiah di sebuah proyek di Serpong yang dibeli dengan uang hasil penggelapan Rian. Untuk menyembunyikan aset,
Mereka meminta seorang teman lama untuk menjadi atas nama di kontrak dengan niat menjualnya saat proyek selesai. Sekarang, apartemen itu adalah satu-satunya harapan. Jika mereka bisa membatalkan kontrak, meskipun harus membayar denda, mereka masih bisa mendapatkan kembali sekitar 5 miliar rupiah tunai, cukup untuk menyewa pengacara hebat dan melarikan diri. Mereka meminjam sedikit uang untuk naik ojek ke kantor pemasaran properti. Kantor itu mewah, dengan lampu kristal dan staf berpenampilan necis. Penampilan kumal mereka sangat kontras. Mereka langsung menuju resepsionis, menuntut untuk bertemu direktur untuk membatalkan kontrak. Tetapi mereka meremehkan jaringan informasi Dimas. Begitu mereka masuk, informan Dimas di dunia properti langsung memberitahu kami. Kami tiba tak lama kemudian. Saat kami memasuki ruang VIP, Bapak Suryo sedang bersiap menandatangani surat pembatalan. Melihatku dan Dimas datang bersama 2 petugas pengadilan, tangannya gemetar hingga pulpennya jatuh. Dimas langsung meletakkan surat keputusan sela dari pengadilan di atas meja. Ia menjelaskan kepada direktur pemasaran dengan pasal-pasal hukum yang tegas. Aset senilai 7 miliar ini sedang dalam sengketa pidana dan perdata. Sumber dana untuk membeli apartemen terbukti berasal dari tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. Siapapun yang membantu memindahtangankan, mencairkan, atau menyembunyikan aset ini akan dituntut pidana atas tuduhan menyembunyikan kejahatan dan pencucian uang. Mendengar kata pidana, wajah sang direktur pucat pasi. Ia segera menarik tangannya, mendorong surat pembatalan menjauh, dan memerintahkan tim hukumnya untuk membekukan semua berkas terkait unit ini. Teman yang namanya dipinjam, karena takut terseret, langsung menyangkal semua keterlibatan dan melarikan diri, meninggalkan Bapak Suryo dan Ibu Wati yang termangu. Kehilangan harapan terakhirnya, Ibu Wati menjadi gila. Ia membuang semua harga dirinya, berguling-guling di lantai marmer ruang VIP sambil menangis dan memaki-maki, menuduhku sebagai pembawa sial. Bapak Suryo, sebaliknya, hanya berdiri membeku, menatap kosong surat pembekuan aset. 7 miliar rupiah, harta yang ia kumpulkan dengan menginjak-injak menantunya dan membiarkan kejahatan putranya, kini lenyap seperti buih. Ia jatuh terduduk di sofa, terengah-engah, memegangi dadanya saat serangan jantung datang. Tapi tidak ada seorang pun di ruangan itu yang menolongnya. Itulah hukuman paling berat untuk keserakahan. Ketika uang lenyap, keluarga hilang, yang tersisa hanyalah kesepian dan rasa malu di depan umum. Mereka putus asa dan mengumpulkan sisa-sisa uang untuk menyewa seorang pengacara licik bernama Guntur, yang terkenal bisa memutarbalikkan fakta. Negosiasi prasidang diadakan di sebuah ruang rapat. Di seberang meja, Bapak Suryo dan Ibu Wati duduk dengan tatapan penuh kebencian, Guntur duduk dengan angkuh di tengah. Guntur memulai dengan menyatakan bahwa semua bukti yang kami kumpulkan dari pesan teks hingga rekening koran diperoleh secara ilegal dan melanggar privasi. Ia mengancam akan menuntut balik kami atas pencemaran nama baik. Ia menuntut agar aku mencabut semua gugatan, setuju untuk membagi 2 utang bank, dan sebagai imbalannya, keluarga mereka akan menyetujui perceraian. Sebuah tawaran yang terdengar seperti ancaman. Aku tersenyum tipis. Dimas menekan sebuah tombol di bawah meja. Pintu terbuka, dan 2 orang masuk. Kemunculan mereka meruntuhkan keangkuhan pihak seberang. Orang pertama adalah seorang kurir. Ia menceritakan bagaimana ia disewa oleh Rian untuk mengantarkan dokumen-dokumen palsu dan uang tunai ke alamat-alamat fiktif. Yang terpenting, ia menegaskan bahwa semua pengiriman dilakukan secara terbuka, sesuai prosedur perusahaan, dan direkam oleh kamera dashboard. Tidak ada pengumpulan bukti ilegal. Pukulan telak datang dari orang kedua, seorang wanita muda dengan riasan tebal. Begitu melihatnya, Bapak Suryo terlonjak dari kursinya. Ibu Wati menggeram. Itu adalah simpanan muda yang selama ini dibiayai oleh Bapak Suryo dengan uang keluarga dan uang perusahaan Rian. Wanita itu tanpa ragu menceritakan setiap detail bagaimana Bapak Suryo membanggakan harta curiannya. Ia memberikan semua rekaman suara dan pesan kepada Dimas, di mana Bapak Suryo memberinya instruksi cara mentransfer uang ke luar negeri untuk membeli properti. Suara serak penuh nafsu dan keserakahan Bapak Suryo bergema di seluruh ruangan, menghancurkan semua pembelaan palsu. Wajah Guntur berubah dari percaya diri menjadi panik. Sebagai pengacara, ia tahu kasus ini telah berubah menjadi jaringan penipuan dan pencucian uang terorganisir. Jika ia terus membela mereka,
ia bisa kehilangan lisensinya. Tanpa ragu, Guntur bangkit, mengemasi barang-barangnya dengan tergesa-gesa, dan melarikan diri dari ruangan, mengabaikan tangisan Ibu Wati. Harapan terakhir keluarga itu padam. Sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada suatu pagi yang dingin. Ruang sidang penuh sesak. Pintu samping terbuka, Rian, Bapak Suryo, dan Ibu Wati digiring masuk. Hanya dalam sebulan di tahanan, penampilan mereka berubah drastis. Rian tidak lagi tampak seperti manajer berwibawa. Bapak Suryo kurus kering. Ibu Wati kuyu dan terus menangis. Saat jaksa membacakan dakwaan, setiap kejahatan, setiap angka yang digelapkan, dan setiap tindakan kekerasan diungkapkan dengan jelas. Di hadapan hukuman penjara yang panjang, ikatan keluarga mereka hancur total. Mereka saling menyalahkan untuk menyelamatkan diri. Rian menyalahkan orang tuanya, mengatakan merekalah yang menghasutnya. Bapak Suryo balas menuduh Rian serakah dan menipu mereka. Ibu Wati menyangkal semuanya, mengatakan ia hanya ibu rumah tangga yang patuh pada suami. Pemandangan menyedihkan itu tidak membuatku merasa puas, hanya rasa pilu yang mendalam. Keserakahan telah membutakan nurani mereka. Setelah musyawarah, majelis hakim kembali. Ketua hakim membacakan putusannya. Perilaku Rian disebut sangat serius dan merusak moral. Peran serta orang tuanya terorganisir dan licik. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dikecam keras sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga menginjak-injak moral dan budaya luhur keluarga Indonesia. Akhirnya, putusan dibacakan. Rian Aditama, 15 tahun penjara atas tindak pidana penggelapan, ditambah penyitaan seluruh aset hasil kejahatan. Bapak Suryo, 8 tahun penjara sebagai kaki tangan dan pelaku pencucian uang. Ibu Wati, 6 tahun penjara untuk kejahatan serupa, ditambah dengan tindak pidana penganiayaan. Mendengar putusan itu, Ibu Wati jatuh pingsan. Bapak Suryo membeku, bahunya bergetar. Mungkin baru saat itulah ia benar-benar menyadari harga dari keserakahannya. Saat polisi bersiap memborgol mereka, Rian tiba-tiba berontak. Ia berlari ke arahku, berlutut, dan memohon ampun. Ia menangis terseduh-seduh, memohon agar aku mengajukan keringanan hukuman. Aku berdiri, menjaga jarak. Mataku menatap pria di kakiku, kosong, tanpa amarah maupun kasihan. Dengan suara tenang, aku berkata, "Air matamu saat ini bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Selama 10 tahun, aku sudah memaafkan berkali-kali, tapi balasannya hanya pukulan dan pengkhianatan. Hukuman ini adalah hasil perbuatanmu sendiri. Permintaan maaf ini sudah sangat terlambat." Aku berbalik, dan berjalan pergi, tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan jeritan putus asanya. 2 hari kemudian, aku dan Dimas mengunjungi Rian di rumah tahanan untuk menyelesaikan prosedur terakhir sebelum ia dipindahkan. Kami dipisahkan oleh kaca tebal. Aku mengangkat telepon internal. Aku menunjukkan 2 lembar kertas ke kaca. Yang pertama adalah surat gugatan cerai yang disetujui bersama. Aku memberitahunya inilah saatnya mengakhiri pernikahan yang salah ini. Ia menatap kertas itu, tangannya gemetar. Ia memohon agar aku sesekali menjenguknya. Aku diam, lalu menunjukkan kertas kedua. Wajahnya langsung berubah dari sedih menjadi panik. Judulnya, Surat Keputusan Pencabutan Nama dari Kartu Keluarga, KK. Aku dengan tenang menjelaskan. Dengan adanya putusan pengadilan dan bukti kepemilikan rumah yang sah ada padaku, aku telah mengajukan permohonan untuk mengeluarkan namanya dari KK di alamat rumahku. Secara hukum, ia tidak lagi memiliki hubungan dengan rumah itu, dan tidak lagi memiliki tempat tinggal resmi di Jakarta. Dari seorang manajer yang sombong, kini ia resmi menjadi tunawisma di atas kertas. Setelah 15 tahun bebas, ia tidak akan punya tempat untuk kembali. Mendengar itu, Rian menundukkan kepalanya ke meja kaca, tangisannya terdengar pilu melalui telepon. Ia menyadari aku telah memutus semua akarnya, semua harapan terakhirnya. Petugas menyuruhnya menandatangani surat-surat. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani surat cerai. Saat aku melangkah keluar dari gerbang rutan, aku merasa beban berat selama 10 tahun akhirnya terangkat. Langit tampak lebih biru. Semua ikatan telah putus. Aku resmi menjadi wanita bebas. Malam akhir pekan,
Aku mengajak Dimas makan malam di sebuah restoran mewah di puncak sebuah hotel bintang 5 di pusat Jakarta. Suasananya romantis dengan cahaya lilin dan alunan piano. Aku mengenakan gaun sutra hitam yang elegan. Bekas luka di wajahku telah hilang sepenuhnya. Saat anggur merah dituangkan, ponselku bergetar. Notifikasi dari bank muncul. Pengadilan telah selesai melelang aset-aset sitaan keluarga Rian. Setelah dipotong untuk ganti rugi perusahaan, bank mentransfer kembali seluruh uang pokok dan bunga yang pernah kubayarkan untuk rumah itu, ditambah ganti rugi perdata. Total uang yang kembali ke rekeningku mencapai 25 miliar rupiah. Aku tersenyum dan menunjukkan ponselku pada Dimas. Ia mengangkat gelasnya. Selamat, kau telah menyelesaikan perjalanan berat ini dan mendapatkan kembali apa yang pantas menjadi milikmu. Bukan hanya harta, tapi yang lebih penting, kehormatan dan kebebasan. Dimas bercerita, Ibu Wati di penjara mengalami depresi berat. Ketika tahu rumah itu sepenuhnya menjadi milikku dan keluarganya tidak punya apa-apa lagi, ia terus-menerus memohon agar petugas menyampaikan pesannya padaku. Ia berjanji akan menjadi budakku seumur hidup jika aku mau meminta keringanan hukuman untuknya. Mendengar itu, aku hanya menyesap anggurku. Aku berkata pada Dimas, hukum karma itu sangat adil. Ketika mereka berkuasa, mereka menganggapku sampah. Sekarang, saat mereka jatuh, mereka menggunakan penyesalan untuk tawar-menawar dengan hukum. Tapi hukum tidak bisa dibeli dengan air mata. Meninggalkan restoran, aku memesan taksi menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penerbangan malam ini akan membawaku ke negara lain, di mana aku telah menerima tawaran untuk memimpin sebuah proyek bisnis besar. Ini bukan pelarian, melainkan awal dari babak baru dalam hidupku. Di dalam taksi, aku membaca berita online. Kasus ini menjadi sorotan publik. Ribuan komentar warganet mengecam keluarga mertuaku dan memberikan dukungan padaku. Karma instan, tulis salah satu. Syukurlah sang istri berani melawan, tulis yang lain. Aku sadar bahwa masyarakat selalu memiliki nurani. Kebaikan, jika disalahgunakan, menjadi kelemahan. Tetapi jika digunakan dengan benar dan dilindungi oleh kekuatan pengetahuan dan hukum, keadilan pasti akan datang. Taksi melaju di jalan tol menuju bandara. Aku menurunkan kaca jendela. Angin malam yang sejuk menerpa wajahku, membawa aroma kebebasan. Aku mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukanlah kepasrahan demi sebuah keluarga palsu, melainkan ketika kita menghargai diri sendiri dan menetapkan batasan. Drama tragis ini berakhir, bukan dengan balas dendam, tetapi dengan pemahaman mendalam tentang nilai kehidupan. Bandara internasional terhampar di depan mataku. Aku menarik koperku, melangkah dengan kepala tegak. Pengumuman penerbangan bergema. Aku tersenyum, meninggalkan masa lalu yang kelam, dan melangkah percaya diri menuju gerbang keberangkatan. Di hadapanku kini hanya ada langit yang luas, sebuah kehidupan baru yang bebas, cemerlang, dan sepenuhnya milikku. Perjalananku yang sesungguhnya baru saja dimulai.